Oke, baik. Bagaimana hari ini kabarnya? Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Nadia, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada semua ya? Oke, berarti murid Bapak ini semuanya rajin ya masuk ke kelas ya? Oke, ada info khususnya? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menganalisis dan juga menanggapi laporan dari novel yang telah kalian pilih, dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari sebuah novel. Masih ingat ada berapa strukturnya? Ada 5. Ada 5 apa aja? Orientasi, komplikasi, solusi, evaluasi dan modal. Ya, ada. Udah. Oke, baik. Jadi ada berapa tadi struktur novel? Ada 5. Yang pertama apa? Orientasi. Oke, siapa yang ingin menjawab apa itu orientasi? Oke, Kak Dia silakan orientasi. Terima kasih Bapak. Jadi orientasi itu adalah bagian awal atau pembukaan dari sebuah cerita. Ya, betul. Jadi dalam sebuah novel itu orientasi itu adalah bagian awal atau pembukaan dari sebuah cerita yang ada di dalam novel. Kemudian yang kedua ada apa? Komplikasi. Apa, Iis? Komplikasi itu merupakan tahap di mana konflik atau masalah utama itu mulai bermunculan, Pak, dan juga berkembang. Ya, betul. Jadi komplikasi itu adalah awal mula atau konflik dan masalah utama yang ada dalam sebuah novel. Kemudian ada apa? Evaluasi. Apa kriteria evaluasi? Baik Pak, evaluasi itu merupakan tahap di mana perkembangan konflik atau masalah utama mulai dianalisis gitu Pak. Ya, betul. Jadi pada evaluasi itu yang semulanya konflik masalahnya itu memuncak, pada evaluasi itu konflik itu berangsur berkurang. Kemudian yang terakhir ada belum. Kemudian selanjutnya adalah resolusi. Apa resolusi itu? Solusi atau penyelesaian masalah. Ya, betul. Jadi resolusi itu adalah solusi atau juga tahap akhir dari sebuah cerita yang mana konfliknya itu diselesaikan dan juga nasib-nasib para tokoh ini sudah mulai terlihat. Dan yang terakhir ada koda. Dan koda itu adalah bagian penutup dari sebuah cerita atau sebuah kesimpulan. Oke. Ini bisa dilihat lagi struktur novel. Nah, kemudian adalah struktur kebahasaan novel yang terdiri atas berapa? Ada 4. Yang pertama, Karangan waktu. Kedua, tindakan. Kemudian adanya dialog yang bersaling dengan monolog. Dan yang terakhir adalah penggambaran pembentuk unsur penokohan.
juga kaidah pembahasan dari sebuah novel yang kita bahas kembali. Nah, selanjutnya kalian akan membentuk sebuah kelompok, menganalisis dan juga mempresentasikan laporan dari sebuah novel. Kemarin semua sudah Bapak bagikan satu-satu novelnya. Sudah kali ini. Ya, nah jadi kalian sekarang membentuk kelompok. Kalian pilih satu novel saja yang akan dianalisis, dan setelah menganalisis struktur dan juga kebahasannya, kalian membuat tanggapan masing-masing satu orang dari laporan novel tersebut. Nah, laporan novel tersebut kalian analisis dan kalian presentasikan menggunakan media Canva. Jadi kalian edit bisa menggunakan handphone atau juga laptop. Oke, sampai sini paham tugasnya? Ada yang ingin dipertanyakan? Saya Pak mohon izin nanya, Iya. untuk penugasan LPPD-nya apakah langsung di Canva aja atau di kertas dulu? Itu tergantung kalian. Kalau kalian misal mau menghemat waktu bisa langsung menggunakan handphone di DP, atau juga kalau kalian takut salah kalian bisa tulis dulu. Tergantung dari kalian. Apakah boleh menggunakan PPT saja Pak? Boleh, silakan menggunakan PPT atau Canva, ada media banyak ya, media yang lain yang bebas. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham? Sekarang kalian membentuk kelompok dan silakan didiskusikan hasil analisis novelnya. Baik Pak. Gimana? Udah dipilih itu judulnya? Sudah Pak. Pakai yang siapa? Pakai yang saya. Oke, judulnya apa? Ini. Attendance Loss. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh Bapak aja. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Direkam nggak? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Oke, bagaimana? Udah selesai semua? Sudah Pak. Oke, nah ini sudah kalian kirim belum ke Google Classroom yang Bapak berikan? Sudah. Udah, oke, silakan sekarang kalian presentasikan apa yang sudah dianalisis dan ditayangkan slide presentasinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil analisisnya. Baik Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak. Kami perkenalkan, saya Nurfadia dan sebelah saya Lydia Novelan. Dan saya Jalan Gusti Aliana. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari novel yang akan kami itu Ernest Paulus, pengalamannya sosial empaten. Selanjutnya, adapun hasil orientasi yang akan dibacakan oleh Lydia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan terkait menanggapi teks novel kami. Yang pertama ada bagian orientasi. Berikut contoh kutipan kalimatnya. Sungguh Deva sudah lama sekali menghindari taruhan, balapan atau hal-hal negatif dan tidak berguna seperti ini. Lebih tepatnya dia sudah insaf. Tapi di sisi lain dia juga sudah terlanjur membentuk geng revolver angkatan 3 yang ternyata malah menimbulkan masalah baru lagi. Devan tidak bisa lepas tangan begitu saja. Biar bagaimanapun sebagai ketua harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah bagian komunikasi. Kutipan kalimat dalam novel tersebut, Devan menepis tangan Yuta, bayangan Meisha yang ketakutan karena ancaman Galang. Bayangan dan bayangan orang-orang yang direbut nyawanya oleh Galang, serta Azeroth membuat gelap mata. Dia membalikan tubuh Galang dan hendak menusukkan pisau pada Galang, namun niatnya batal karena sadar bahwa Galang sudah bersimbah darah. Kemudian yang ketiga ada bagian resolusi.
kutipan kalimat dalam novel tersebut, Devan, aku senang kamu selamat, tapi ini kamu benar-benar mau serahin diri. Meisha menatap Devan tidak percaya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Is. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi dari novel yang kita analisis, yaitu walau pada akhirnya mereka tetap harus masuk ke jeruji besi, setidaknya mereka memilih jalan yang benar. Mungkin ini adalah fase terberat dalam hidup mereka, tapi mau tidak mau mereka harus menghadapinya demi masa depan yang lebih baik. Berikut tanggapan dari kami, termasuk saya. Menurut saya, novel ini itu memberikan pesan bahwa cinta itu bukan hanya tentang rasa, tetapi juga proses untuk saling memahami, menghargai, dan bertumbuh bersama. Baik, tanggapan saya mengenai novel dari Lupus yaitu menurut saya pentingnya komunikasi, pengertian, dan kompromi dalam suatu hubungan. Bukan hanya sekedar kisah cinta, tetapi juga refleksi tentang hubungan antar manusia. Baik, saya akan menanggapi terkait novel Renderfors. Menurut saya, Devan memiliki keberanian yang tinggi. Dia berani mengambil langkah yang beresiko untuk membantu teman-temannya walau nyawa menjadi taruhannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Is. Baik, menurut kesimpulan dari tanggapan kami, itu kesimpulannya yaitu alur cerita dalam novel ini tuh sangat menarik, di mana pemeran utamanya itu adalah ketua geng motor yang hampir dikeluarkan dari sekolah. Namun itu aja, saya kembalikan lagi kepada Mbak. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai novel Renderfors. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Semua yang dibahas sudah lengkap, meliputi orientasi, resolusi, komunikasi, koda, dan evaluasi juga. Dan juga semua dari masing-masing kelompok sudah menanggapi. Oke, Bapak rasa cukup. Silakan kalian kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi itulah tadi materi kita, yaitu menganalisis, kemudian juga menanggapi dan mempresentasikan mengenai struktur dan juga kaidah bahasan dari sebuah novel. Nah, sampai sini semua sudah dengan sangat baik ya memahami mengenai struktur dan juga kaidah bahasaan. Mungkin ada yang masih bingung sampai sejauh ini mengenai struktur dan juga kaidah bahasaan, boleh ingin bertanya, Bapak silakan. Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Berarti semua sudah memahami dengan baik mengenai struktur dan juga bahasaan. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin refleksi terlebih dahulu. Nah, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini? Silakan yang ingin menyampaikan. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, mohon izin ya Pak ya. Refleksi atas pendapat saya itu dengan adanya pembelajaran hari ini, saya pribadi itu lebih bisa memahami novel yang kami analisis tadi dari orientasi sampai koda, karena koda itu kan sifatnya mansuka ya Pak ya, kadang-kadang juga. Jadi kita dengan adanya pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan sendiri tuh koda atau pesan moral yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari terhadap novel yang kita baca tadi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk ini. Oke, jadi hari ini Bapak rasa kalian sudah memahami dengan baik materi pada hari ini, dan juga direfleksi juga kalian sudah terlihat mengetahui dan juga memahami. Jadi di akhir pertemuan ini, sebelum kita mengakhiri pertemuan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, baik. Demikian kita pertemuan pada hari ini. Setelah ini kalian